Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha? Selain itu, diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha, seperti kisah Man berikut ini. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Gelang benang, kreativitas mengisi waktu luang. Man seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok. Usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang, menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Desa Sade terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari Pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif, mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala mereka disisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang. Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Seuntai gelang mereka jual dengan harga 5.000 hingga 15.000. Dalam sehari biasanya aku bisa menjual 5-6 gelang. Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang 30.000, ujar Man. Ketika ditanya untuk apa uang hasil jualannya tersebut, untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah, jawabnya sambil tersenyum lebar. Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan uang hasil penjualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu-waktu ia ingin membeli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermain karena berjualan. Ia berjualan sambil bermain air dan bercengkrama di pinggir pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. Ketika tugas sekolah sudah selesai, Man membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok hari. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan sederhana, namun unik, kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pembelajaran hidup yang tak ternilai. Setelah membaca bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. 1. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Nomor 2. Mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Yang ketiga, apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? 4. Faktor-faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? 5. Sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut? 6. Bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh
setiap orang dalam cerita tersebut. Kamu juga dapat belajar berwirausaha. Ayo kita belajar membuat kemasan produk yang menarik. Kali ini kita belajar cara membuat tabung dan kerucut. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan beragam kemampuan, sehingga bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perhatikan gambar kemasan berikut. Di sini ada bungkus atau kemasan berbentuk silinder dan juga kerucut. Apakah kamu pernah menemukan kemasan berbentuk tabung dan kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Kalian tulis pada buku matematika kalian. Ayo kita cari informasi penting tentang tabung dan kerucut terlebih dahulu sebelum kita membuat kemasan. 1. Tabung. Tabung atau silinder sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kemasan makanan, drum, kaleng susu, toples, dan lain-lain. Apakah kamu tahu sifat-sifat tabung? Ayo kita cari tahu sifat-sifat tabung. 1. Tabung memiliki alas atau bagian bawah dan atap bagian atas berbentuk lingkaran. Yang kedua, tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, atap, dan selimut. Yang ketiga, tabung memiliki titik sudut. Yang tabung tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tabung memiliki 2 rusuk, yaitu yang melingkari atas dan atap yang berbentuk lingkaran. Bagaimana cara menghitung volume tabung? Langkah 1. Tentukan jari-jari dasar lingkaran. Kamu bisa menggunakan lingkaran mana saja karena ukurannya sama. Gunakan penggaris untuk mengukur diameter lingkaran. Bagilah panjang diameter tersebut dengan 2 lingkaran. Dengan 2 atau mendapatkan ukuran jari-jari. Jika ukuran diameter lingkaran adalah 6 cm, maka jari-jari adalah 3 cm. Kita lanjut langkah nomor 2. Hitunglah luas salah satu lingkaran. Gunakan rumus mencari lingkaran, yaitu A sama dengan pi r kuadrat. Masukkan jari-jari ke dalam rusuk. Berikut cara melakukannya. A sama dengan kali X pangkat 2. A sama dengan X kali 9. Karena ukuran X adalah sekitar 3,14 atau 22/7, maka jumlah lingkungan adalah 28,26 cm persegi. A sama dengan 3,14 kali 9 sama dengan 28,6 cm persegi. Langkah ketiga yaitu cari tiang tabung. Gunakan penggaris untuk mengukur tinggi. Hitung tabung untuk jarak antara tepi 2 basis. Berikutnya, misalkan tinggi tabung di samping adalah 10 meter. Kemudian langkah keempat, kalikan luas lingkaran dengan tinggi. Kamu telah mengetahui luas lingkaran pada alas tabung, yaitu 28,26 cm persegi. Kamu juga sudah mengetahui tinggi, yaitu 10 cm. Maka volume tabung adalah luas alas atau salah satu lingkaran dikalikan dengan tinggi. Jadi volume tabung di samping adalah
28,26 cm persegi dan 10 cm. Jadi 28,26 kali 10, maka hasilnya adalah 282,6 meter kubik. Volume alas kali tinggi. Kamu sudah mengetahui cara menghitung volume tabung. Sekarang kamu akan mengenal sifat-sifat dan cara menghitung volume kerucut. Apakah yang kamu ketahui tentang sifat-sifat kerucut? Ayo kita cari tahu sifat-sifat kerucut. 1. Mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, mempunyai titik puncak di bagian atas. Yang ketiga, memiliki silinder atau sisi yang berbentuk lingkaran. Kamu dapat menghitung volume kerucut dengan mudah apabila tinggi dan jari-jari kerucut tersebut sudah diketahui. Langkah ke-1, cari jari-jari kerucut. Jika kamu sudah tahu jari-jari kerucut, lanjutkan ke langkah kedua. Bagi dengan 2 untuk mendapatkan jari-jari. Jika kamu belum mengetahui, gunakan penggaris untuk mengukur diameter lingkaran. Bagi diameter tersebut dengan 2 untuk mendapatkan jari-jari. Misal jari-jari lingkaran kerucut di samping adalah 3. Langkah kedua, gunakan jari-jari untuk mencari luas lingkaran. Untuk menentukan luas lingkaran, gunakan rumus A sama dengan pi R kuadrat. Masukkan jari-jari R sama dengan 3 cm dan mendapatkan luas lingkaran. Yang ketiga adalah cari tinggi kerucut. Jika tinggi kerucut belum diketahui, kamu dapat mengetahui menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Atau misalkan tinggi kerucut di samping adalah 10 cm. Kemudian langkah keempat, kalikan luas lingkaran dengan tinggi kerucut. Kalikan daerah dasar 28,26 cm persegi dengan tinggi 10 cm. Jadi 28,26 cm persegi kali 10 cm sama dengan 282,6 cm kubik. Langkah kelima, bagilah hasilnya dengan 3. Bagi 282,6 dengan 3, menentukan model kerucut. Jadi model kerucut di samping adalah 282,6 cm kubik per 3 sama dengan 94,2 cm kubik. Volume kerucut 1/3 liter L kali tinggi. Volume silinder adalah L alas kali tinggi. Kemudian selesaikan tugas berikut pada buku matematika kalian. Sebuah kemasan cenderamata berbentuk tabung dengan tinggi 12 cm. Diameter alas tabung tersebut adalah 6 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Untuk soal nomor 2, sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut. Tinggi kerucut tersebut adalah 15 cm. Jari-jari alas kerucut berukuran 3 cm. Hitunglah luas kerucut tersebut. Kemudian soal nomor 3. Kemasan tersebut terdiri atas bangun gabungan tabung dan kerucut. Hitung.
lah volumenya. Jadi di sini menghitung volume gabungan yaitu volume kerucut dan volume tabung. Untuk kegiatan berikutnya yaitu nomor 4, buatlah soal tentang volume tabung dan kerucut. Tukarkan saat terbuat dengan salah satu seorang teman. Minta temanmu untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian kamu telah mengetahui sifat-sifat tabung dan kerucut. Kamu akan membuat kemasan produk berbentuk tabung dan kerucut. Setelah itu kamu akan menghias kemasan tersebut dengan berbagai embalase. Apa kamu ketahui tentang kegiatanmu tentang embalase? Ayo kita pelajari. Embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik dan akuarium dan konsumen. Embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Amati beberapa kemasan produk yang disediakan gurumu. Apakah kamu menemukan gambar atau simbol pada kemasan tersebut? Jelaskan. Apakah kamu menemukan tulisan pada kemasan tersebut? Jelaskan. Dan apakah yang membuat kemasan tersebut menarik? Jelaskan. Sekarang kamu akan membuat kemasan produk beserta embalase kreasimu. Buatlah kemasan tersebut tabung atau kerucut. Kamu dapat memiliki salah satunya. Setiap siswa mendapatkan kertas karton berwarna putih dengan ukuran A4 sebanyak 2 lembar. Kamu dapat menentukan sendiri ukuran tabung dan kerucut yang kamu buat. Jaring-jaring tabung dan kerucut berikut dapat membantumu untuk membuat kemasan. Kemudian ini gambarnya. Untuk membuat tabung nanti kita lem 1 cm dari pinggirnya sehingga di pinggir dan jaring-jaring kerucut. Setelah kamu membuat jaring-jaring, buatlah hiasan pada bagian luar selimut yang merupakan ciri khas produk. Setelah selesai membuat hiasan, bentuklah jaring-jaring tersebut menjadi tabung atau kerucut sesuai dengan bentuk yang kamu pilih. Gunakan perekat dan presentasikan embalase yang kamu buat pada pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kali ini, semoga anak-anak dapat memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.